Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bukannya mendapat upah atas pekerjaannya, bukannya mendapatkan gaji atas kerja kerasnya, wanita ini malah disiksa majikannya. Peristiwa mengenaskan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia kembali terulang. Berita ini saya ambil dari laman website Harian Metro dengan judul "Pembantu Rumah Ditemukan di Rantai Lesu dalam Bilik Air". Ya Allah, ini benar-benar tragis banget ya, sampai dirantai. Lah dikira binatang, apa sih ini, gimana ya Allah, kejem banget majikannya. Jadi, ada seorang wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah Taman Tenaga Kajang, Selangor. Tentunya si Mbak ini tidak pernah membayangkan hal buruk dan penyiksaan ini akan terjadi menimpanya. Niatnya ke Malaysia mau cari rezeki, sampai di Malaysia menderita dan dianiaya sama majikannya. Sebelumnya tidak ada penduduk sekitar situ yang tahu kalau ada seseorang yang sedang mengalami penyiksaan di rumah tersebut. Sampai pada suatu malam sekitar jam 9 malam, ada seorang penduduk yang secara kebetulan dia sedang berjalan kaki, katanya mau pergi ke kedai runcit, dan secara tidak sengaja dia mendengar tuh ada suara seorang perempuan yang teriak-teriak. Ya tentu saja dia terkejut, suara siapa itu yang teriak-teriak. Lalu dia mencari sumber suara teriakan itu datang dari mana. Dan setelah ditelusuri, dia mengetahui secara pasti ternyata teriakan itu datangnya dari sebuah rumah di lantai 2 sebuah rumah flat. Langsung tuh, dia dan beberapa orang langsung bergegas mendatangi sumber suara tersebut. Namun ketika sudah sampai di depan pintu rumah lokasi sumber teriakannya, ternyata rumah itu didapati terkunci dan tidak bisa dibuka. Lalu karena pintu rumahnya tidak bisa dibuka, seketika itu juga mereka bertindak untuk menghubungi polisi dan mengadukan hal ini. Dan juga supaya polisi memeriksa ada apa yang terjadi di dalam rumah tersebut sampai ada suara orang teriak-teriak. Setelah menunggu beberapa waktu, polisi pun sampai ke tempat lokasi kejadian. Dan pihak kepolisian segera bertindak untuk mencongkel dan mendobrak pintu rumah itu atau memecah pintu rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah itu, ditemukanlah di dalamnya seorang wanita warga negara Indonesia yang sedang dalam keadaan kondisinya tuh mengenaskan. Dia ditemukan sedang dikurung di dalam kamar mandi dengan kedua tangannya nih kanan kirinya tuh dirantai. Yang namanya dikurung terus juga dirantai, ya pastilah keadaan badannya lemes, lemah, lesu, dan gak tahu juga sudah berapa lama dia dikurung di kamar mandi itu. Kalau kita lihat videonya, dia jalannya tuh bener-bener kesulitan, lemes gitu ya. Kesian banget tahu lihatnya. Di TikTok tuh viral banget videonya ketika warga dan polisi menyelamatkan si Mbak ini. Banyak kok videonya di TikTok, diposting, search aja tuh pembantu rumah dirantai, nanti muncul semua video-videonya. Dan dari pengakuan si Mbak yang seorang warga negara Indonesia ini, dia itu dirantai dan dikurung di kamar mandi oleh majikannya sendiri, sepasang suami istri. Perlakuan kejam itu diterimanya karena katanya sebagai hukuman dari majikannya, karena majikannya ini menganggap dia telah mencuri perhiasan emas milik majikannya. Katanya majikannya kehilangan perhiasan emas dan si Mbak inilah yang dituduh telah mencurinya. Tetapi si Mbak membantah tuduhan pencurian itu ya karena dia nggak merasa mengambil atau mencuri perhiasan itu. Saat ini kasusnya sedang diproses dan majikannya sebagai pelaku akan disiasat di bawah Section 342 Kanun Keseksaan karena melakukan kurungan yang salah. Ini benar-benar ya diperlakukan secara tidak manusiawi coba. Ya semoga aja lah ya majikannya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Padahal kalau memang si Mbak ini terbukti mencuri perhiasan, kenapa tidak dilaporkan dan dibawa ke polisi? Kenapa malah disiksa? Kenapa malah dirantai dan dikurung? Ini negara Malaysia kan punya undang-undang. Ya bawa aja lah ke balai polis kalau memang ada buktinya dia ini mencuri. Dan syukurnya masih alhamdulillah ya, Allah tuh masih sayang sama si Mbak dan dia masih bisa diselamatkan. Untungnya ada orang-orang baik yang mendengar ketika si Mbak ini teriak-teriak. Nah, kalau lebih lama lagi dikurung, gimana nasib si Mbak ini coba? Kejadian seperti ini beberapa kali juga terjadi ya, karena diduga, ini dugaan ya belum tentu benar juga sih ya, karena ini adalah tebakan saya. Dan tebakan saya nih ya, kuat dugaan si majikannya ini tidak mau membayar gaji pembantu rumahnya. Dibuatlah cerita-cerita
fitnah dan tuduh sana-sini kalau si pembantunya ini mencuri perhiasan atau mencuri uang. Padahal tidak ada buktinya tuh. Nanti majikannya akan bilang, perhiasan saya mahal, harganya puluhan ribu ringgit. Gaji kamu setahun nggak cukup untuk mengganti perhiasan saya yang kamu curi. Akhirnya gaji pembantunya nggak dibayar. Lah, ini sih lagu lama. Ya kalau nggak punya duit, kalau miskin nggak usah ambil pekerja untuk jadi pembantu rumah. Begitu saatnya mau membayar gaji, nggak punya duit. Akhirnya alasan pembantunya difitnah maling. Ini dugaan saya ya belum tentu juga benar. Ya kita doakan ya semoga si Mbak ini cepat sehat lagi dan mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Rezeki yang luas dan seluas-luasnya. Juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sekian sekilas info untuk hari ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.